Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi wa alihi salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli Muhammad wa ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pada pelajaran IPS telah merupakan pertemuan yang kedua di mana materi percepatan ini yaitu mengenai letak dan luas Indonesia. Untuk itu mohon kepada semua siswa untuk segera mempersiapkan diri untuk mencatat apa yang akan disampaikan oleh Bapak. Letak dan luas Indonesia ini perlu untuk kita ketahui sebagai warga negara. Sebelum kita memasuki kepada pokok bahasan kita terlebih dahulu, yang pertama kita harus memahami lokasi melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi dalam bidang datar. Peta ini sangat bermanfaat, sangat berguna sekali karena di dalamnya terkandung beribu-ribu atau bahkan mungkin berjuta-juta informasi yang bisa digali sebagai bahan atau sumber pengetahuan. Nah, bagaimana kita memperoleh informasi pada sebuah peta? Untuk itu kita harus terlebih dahulu mau mempelajari tentang peta itu sendiri, khususnya adalah peta Indonesia. Nah, di dalam peta itu biasanya ada yang terkandung di dalamnya meliputi judul peta, kemudian skala peta, kemudian orientasi peta atau arah petunjuk peta yang menunjukkan biasanya ditujukan kepada arah utara. Kemudian juga kita harus paham mengenai tentang simbol peta, karena dalam peta itu ada bermacam-macam simbol. Nah, misalkan gunung itu ada simbolnya, gunung apakah gunung mati atau gunung berapi. Kalau gunung berapi berarti di sana ada gambar gunung yang sedang berapi. Kemudian juga kita harus paham garis koordinat. Nah, ini menentukan letak garis bujur dan garis lintang suatu daerah, suatu pulau, suatu bangsa atau suatu negara. Kemudian juga di antaranya yaitu juga ada inset. Nah, inset ini adalah menggambarkan untuk membesarkan suatu daerah atau pulau atau daerah yang kelihatannya kecil. Kemudian dengan inset itu bisa dibesarkan. Kemudian juga kita di dalam peta itu ada yang namanya legenda. Legenda ini untuk menunjukkan tentang simbol-simbol yang ada di dalam peta itu sendiri. Kemudian juga kita harus paham juga mengenai sumber peta. Peta itu nanti dibuat oleh siapa, dikeluarkan oleh siapa, dikeluarkan pada tahun berapa. Nah, itu adalah sumber peta dan juga merupakan beberapa daripada hal-hal yang harus diketahui di dalam peta itu sendiri. Nah, ini peta ini sangat bermanfaat sekali. Nah, nanti kita semua harus lebih memperdalam lagi mengenai kegunaan dan manfaat dari peta itu sendiri, khususnya adalah peta Indonesia. Sehingga dengan peta ini kita dapat memahami berbagai macam apa yang terkandung di dalam suatu bangsa, suatu negara, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Yang kedua yang berhubungan dengan letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia ini perlu oleh kita diketahui bahwa berdasarkan letak Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua,
dan 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. 2 benua yaitu benua Asia dan Australia. Benua Asia itu terletak di bagian utara Indonesia. Kemudian Australia terletak di bagian selatan Indonesia. Samudra Pasifik terletak di sebelah timur kawasan Indonesia. Kemudian Samudra Hindia terletak di Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian selatan. Itu sehingga Indonesia ini dengan posisi seperti itu terletak di antara tengah-tengah dunia. Sehingga hal ini sangat strategis sekali, sangat menguntungkan bagi kita semua. Indonesia juga terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, Indonesia berada di daerah tropis, yaitu di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Dengan posisi seperti itu, maka Indonesia beriklim tropis. Maksudnya iklim tropis itu iklim yang mengenal 2 musim. Jadi dalam 1 tahun itu kita mengenal 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Nah, ini sangat menguntungkan bagi kita sehingga kita ini bisa memanfaatkan daerah Indonesia ini, baik itu secara sumber daya alamnya maupun juga sumber daya manusianya. Nah, dengan alamnya kita dapat memanfaatkan bahwa selama 12 jam kita mendapatkan sinar matahari. Kemudian juga dari iklim tropis ini kita dapat menguntungkan terhadap daerah-daerah pertanian di Indonesia. Sehingga Indonesia ini disebut sebagai negara agraris karena beriklim tropis. Atau penduduknya kebanyakan bercocok tanam atau bertani. Nah, kemudian juga bahwa Indonesia ini dengan keadaan letak seperti itu sehingga memberikan manfaat yang sangat besar sekali dalam percaturan dunia, karena melihat letaknya yang sangat strategis. Nah, kemudian bahwa Indonesia itu berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik itu di darat maupun di lautan. Nah, kita berbatasan dengan Malaysia dan Papua Nugini, itu yang langsung berbatasan darat. Kemudian kita juga berbatasan melalui laut dengan negara-negara tetangga, misalkan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Salah satu negara kita adalah negara Timor Leste. Timor Leste itu dulunya adalah merupakan bagian daripada provinsi Indonesia yang ke-27. Kemudian karena ada referendum atau ada suatu keinginan dari warga masyarakat Timor Leste itu sendiri sehingga memisahkan diri dari Indonesia dan memerdekakan dari Indonesia, sehingga dia Timor Leste itu menjadi negara yang berdaulat. Selanjutnya, dengan letak geografis seperti ini, maka sangat menguntungkan sekali bagi Indonesia. Jadi kalian memiliki wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dengan beribu-ribu pulau, dengan berbagai macam suku bangsa, sehingga kaya akan keanekaragaman. Keanekaragaman itu bukan hanya daripada kekayaan alamnya saja, tetapi juga keanekaragaman
sumber daya manusianya yang memiliki berbagai macam budaya, adat istiadat, serta agama yang berbeda-beda. Itu adalah merupakan suatu kekayaan sangat tak terhingga. Nah, ini sampai di sini saja pertemuan yang kedua ini sehubungan dengan ada keterbatasan durasi daripada kekuatan video ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.